Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 33. Clarlista hanya dapat menelan salivanya dalam-dalam. Apa malu? Tentu saja. Ternyata saat ini ia sudah mengganggu ketenangan dari kekasih orang lain. Tidak, ini salah. Kehilangan seorang kekasih karena dipanggil Sang Pencipta sudah ia rasakan dan begitu perih. Pasti kehilangan kekasih karena orang ketiga juga amat menyakitkan. Tiba-tiba Agnes datang. Raut wajahnya begitu kesal karena ada wanita asing yang berbicara begitu akrab. "Hei Raka, siapa wanita ini?" tanya Agnes menatap sinis Clarlista. Raka hanya menaikkan bahunya tanda tak tahu. "Hei, aku Clarlista, pacarnya Raka." "Apa? Raka, kamu kok tega menyakiti Senja? Emangnya Senja salah apa sama kamu? Kenapa kamu selingkuhin Senja?" tanya Agnes bertubi-tubi memberikan pertanyaan. "Aku gak selingkuh. Aku juga gak kenal sama wanita itu. Please jangan berpikir yang aneh-aneh tentangku, Nes," seru Raka memperingatkan. "Apa? Kamu mau mengelak apa? Taui, kamu tenang aja. Aku gak akan ikut campur masalah kalian dengan menghasut Senja. Tapi aku yakin, Sang Pencipta akan segera memutuskan hubungan kamu dengan Senja secepat mungkin, dengan atau tanpa pengaduan hal ini dariku." "Camkan itu," seru Agnes bergegas pergi. "Ini semua gara-gara kamu. Mau kamu apa? Cepat kejar temanku dan beri klarifikasi penjelasan kamu sekarang," seru Raka dengan emosi memuncak. "Tidak mau, sebelum kamu memberiku nomor ponselmu," ucap Clarlista bersikukuh. "Wanita asing yang aneh. Aku gak akan memaafkan kamu kalau sampai aku putus dengan kekasihku karena kesalahpahaman ini," seru Raka meninggalkan Clarlista dengan penuh amarah. Dan sampai saat ini, hal itu selalu terngiang-ngiang ke kepala Clarlista. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan kedokteran spesialis di luar negeri. Flashback off. Kejadian itu udah lama banget, aku juga udah ngelupain hal itu sampai harus jauh-jauh sekolah di Korea. Kenapa masih muncul lagi sih di pikiran? Lagi pula, belum tentu juga kan, kalau itu adalah Senja yang sama dengan kekasih laki-laki waktu itu, ucap Clarlista sambil memegangi kepalanya. Clarlista kembali dirundung rasa bersalah. Ucapan Raka waktu itu benar-benar mendiami palung otaknya yang tersalam, hingga ia tak bisa untuk benar-benar melupakan.
Sepertinya laki-laki yang bernama Raka itu menyumpahiku dengan kata-kata sakral kali ya, sampai aku jadi orang aneh beneran seperti ini, ucap Clarissa mengingat-ingat kejadian beberapa waktu lalu. Wanita itu menerka jauh ke depan akan hal apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Setidaknya ada usaha untuk menyelamatkan pikirannya yang terus-menerus tak normal. Aku harus ke rumah Fauzan. Meskipun mereka gak ada di rumah, setidaknya aku harus bisa mendapatkan informasi mengenai wanita bernama Senja itu melalui asisten di sana. Di sebuah rumah sakit swasta, puluhan orang setiap harinya silih berganti melewati lobi. Harapan demi harapan terlintas di pikiran mereka, kala handai taulan mereka sedang berbaring lemah di ranjang. "Din, bagaimana? Senja baik-baik saja bukan?" tanya Fauzan menghampiri. Fauzan mencoba menggerak-gerakkan tangannya yang masih terasa nyeluk kala jarum suntik menyedot darahnya cukup banyak. Fauzan pun terlihat sempoyongan, ia tak dapat menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. "Apa Bapak baik-baik saja?" tanya Din membantu Fauzan pada posisi berdirinya. "Saya baik-baik saja, hanya sedikit pusing, mungkin ini efek saat mendonorkan darah tadi." "Makasih ya," ucap Fauzan ramah. "Iya Pak, sebenarnya apa yang terjadi Pak, hingga Nyonya Senja terlihat begitu ketakutan dan Bapak sendiri harus mendonorkan darah?" tanya Din khawatir. "Agnes dan ibunya kecelakaan, dan ibunya kehilangan banyak darah, jadi saya harus mendonorkan darah untuknya." Tentang Senja, ia masih trauma akan kecelakaan yang dialami kedua orang tuanya. Din mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti, tapi di pikirannya penuh dengan menelaah setiap kata yang ia dengar. Dan ia begitu yakin bahwa akan ada tugas baru menanti untuknya. "Semoga psikis Nyonya dalam keadaan baik-baik saja ya Pak." "Mudah-mudahan." "Oh ya, bagaimana kamu sudah pantau Senja dari tadi bukan? Apa ada yang terlihat aneh dari Senja?" tanya Fauzan sambil memperhatikan sang istri dari kejauhan. "Nyonya baik-baik saja Pak. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Bagus. Lalu bagaimana dengan tugasmu? Apa kamu sudah menemui siapapun saudara dari Agnes?" tanya Fauzan kembali. "Sudah Pak. Salah satu keluarga almarhum ayah sambung Agnes itu berdomisili di Klaten. Rencananya setelah ini saya akan berangkat ke Klaten untuk mencari orang tersebut Pak." "Di Klaten? Ya udah, nanti kalau ada sedikit informasi apapun tentang itu, segera kabari saya," seru Fauzan memperingatkan. "Baik Pak, kalau begitu saya permisi," ucap Din berpamitan. Belum sempat menanggapi ucapan dari sang asisten, Fauzan menangkap mata sosok mencurigakan di depan ruang UGD. Sosok laki-laki parubaya itu terus mondar-mandir di depan ruangan sambil sesekali melirik keadaan di dalam ruangan. "Din, tunggu sebentar," seru Fauzan menahan langkah Din. "Iya Pak, apa ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya Din menawarkan bantuan.
Kamu lihat gak, laki-laki itu terus bolak-balik di depan ruang UGD mencurigakan. Bahkan sesekali ia menengok ke arah dalam ruangan, ucap Fauzan menyampaikan kecurigaannya. Saya melihatnya, Pak, tapi saya kira itu hanya keluarga dari salah satu pasien yang sedang ditangani di ruang UGD, Pak. Saya gak yakin jika hanya keluarga pasien. Din memperhatikan kembali gerak-gerik laki-laki itu dari kejauhan. Memang benar, laki-laki itu benar-benar mencurigakan. Benar, Pak, laki-laki itu mencurigakan. Iya kan? Sekarang gini aja, kamu tetap urus untuk masalah pencarian keluarga almarhum Bu Neta di Klaten. Saya akan segera panggil beberapa bodyguard untuk menjaga masa perawatan Bu Neta dan Agnes di sini, ucap Fauzan memerintah. Baik, Pak, saya akan segera laksanakan. Saya permisi, Pak. Iya, hati-hati. Di sebuah rumah mewah di jantung kota, terlihat begitu sunyi. Ya, memang setiap harinya juga begitu. Tapi kali ini berbeda, sang pemilik rumah tidak di tempat untuk meriuhkan kondisi rumah. Di sisi lain, ada wanita cantik dengan rambut panjangnya yang terbirai mendatangi rumah itu. Dengan percaya diri, ia kembali mendatangi rumah itu tanpa memberitahu sebelumnya pada sang pemilik rumah. Non yang kemarin datang ke sini kan? Ada apa ya, Non? Kebetulan Tawan dan Nyonya masih berada di Surabaya. Bi-Ina menghampiri dan memberikan penjelasan mengenai keadaan rumah. Iya, Bi, aku Clarlista, tapi aku kesini bukan untuk menemui mereka. Aku hanya ingin meminta sebuah informasi dari Bibi. Maaf, informasi tentang apa ya, Non? Tanya Bi-Ina kebingungan. Tentang Senja. Apa Bibi tahu kalau Senja memiliki sahabat yang bernama Agnes? Dan apa Bibi tahu sedikit info tentang sahabat Senja yang bernama Agnes itu? Please Bi, saya butuh info itu, ucap Clarlista memelas. Non Agnes, Bibi tahu sahabat Nyonya yang bernama Non Agnes, dia juga pernah menginap hampir 1 bulan di rumah ini. Tapi hanya itu saja yang Bibi tahu, Non. Bibi gak tahu apa-apa lagi tentang Non Agnes, jawab Bi-Ina sambil berpikir. Clarlista merasa ini adalah awal untuknya mengembalikan hidup normalnya seperti dulu lagi. Tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan, bukan? Menyerah bukan berarti mengharuskan seseorang untuk berdiam diri dan tak melakukan apapun. Bukan itu maksud sebenarnya. Menyerah pada Sang Pencipta itu berarti sebenarnya adalah untuk menyerahkan keputusan akhir padanya, tapi dengan mengerahkan seluruh doa dan usaha yang ada sebelumnya. Apa Bibi tahu di mana alamat rumah Agnes di Surabaya? Tanya Clarlista penasaran. Maaf Non, Bibi gak tahu alamat Non Agnes. Karena Non Agnes gak pernah cerita apa-apa ke Bibi. Apa ada info lain atau apa gitu Bi yang bias menuju di mana Fauzan atau Senja berada sekarang? Atau mungkin info tentang keberadaan Agnes sekarang gitu Bi? Tanya Clarlista memaksa sekuat mungkin.
Belum sempat Bi Ina menjawab pertanyaan dari Clarlista, telepon rumah pun berdering keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruang tamu untuk memekakan telinga sang penghuni rumah. "Sebentar ya Non, Bibi angkat telepon dulu," ucap Bi Ina sambil meninggalkan Clarlista yang masih belum menyerah. Bi Ina berlarian kecil menuju pusat suara. Tentunya tanpa ia pikirkan lagi betapa kalutnya Clarlista saat itu. "Halo," sapa Bi Ina ramah. "Halo Bi, aku lagi ada masalah di Surabaya karena Agnes, sahabat senja, tengah kecelakaan. Kemungkinan aku akan lama di sini. Aku ada di Rumah Sakit Harapan. Nanti kalau papa pulang ke Jakarta nanyain aku, bilang aja aku di Surabaya ada urusan. Karena sebelumnya papa bilang akan pulang ke Jakarta, Bi." Fauzan menjelaskan dari balik sambungan telepon. Ia mengatakan segala hal yang ia alami saat ini. Setidaknya memberi sedikit kesempatan untuk mereka memberikan doa pada Agnes dan ibunya. "Baik Pak, semoga Non Agnes dan ibunya cepat segera diberikan kesembuhan ya," ucap Bi Ina mendoakan. Clarlista yang mendengarkan ucapan doa dari Bi Ina pun terkejut. Diberikan kesembuhan? Maksudnya apa? Siapa yang sedang sakit? Setelah Bi Ina menutup sambungan telepon, Clarlista pun memberikan pertanyaan yang menggebu-gebu pada Bi Ina. "Bi, Agnes dan ibunya kenapa? Mereka sakit? Sakit apa? Aku dokter Bibi bisa cerita sama aku. Aku akan bantu mereka untuk kesembuhan mereka. Please Bi, bantu aku untuk dapat infonya." To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.